Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Puspitasari dengan NIM 1801010404052. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara KTSP atau RPP lama dengan K13. Sebelum kita lanjut ke materi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Puspitasari dengan NIM 18010104052. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara RPP lama dengan RPP baru. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menjelaskan pengertian RPP terlebih dahulu. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Di sini perbedaan antara KTSP dengan K13. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian KTSP atau K13. KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan Satuan Pendidikan Indonesia. Kemudian, penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 sampai 2008 dan mengacu pada standar ISI atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui peraturan menteri. Sedangkan K13 adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses maupun penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, konten dan bahan pelajaran serta penyelenggaraan yang didasarkan pada standar kompetensi pelulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Nah, materi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang lari. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang renang. Nah, ada yang sudah tahu pengertian renang itu sendiri? Jadi, pengertian renang merupakan satu antara cabang olahraga akuatik. Renang upaya untuk menggerakkan, mengapungkan, atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Nah, adik-adik, siapa yang di sini pintar berenang? Ayo, siapa yang pintar berenang? Nah, kalau di rumah, kalau pergi di pantai atau pergi di kolam renang, alangkah baiknya kita berenang, belajar berenang, agar kalau ada suatu saat ada apa-apa bisa berenang sendiri. Nah, sudah mengerti? Nah, jadi itu tadi pengertian renang. Pengertian renang merupakan satu antara cabang olahraga akuatik untuk menggerakkan, mengapungkan di air.
Nah, di sini juga renang bermanfaat untuk organ pernapasan. Itu berenang juga bisa meninggikan badan kalau kita rutin. Nah, yang kedua yaitu manfaat renang. Jadi, yang pertama manfaat renang sebagai sarana bermain atau rekreasi. Kolam renang dapat dijadikan sebagai sarana bermain dan rekreasi. Hal tersebut yang membuat anak-anak balita menyukai air. Nah, biasanya itu anak kecil paling suka dengan bermain air, terus basah-basah, main hujan. Itu salah satu bentuk anak menyukai air. Nah, yang kedua, menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik bagi balita dan anak-anak. Nah, di sini juga menyehatkan badan, di mana ibu sudah menjelaskan dari pertama bahwa berenang bisa meninggikan badan. Di mana di sini manfaat berenang salah satunya agar anak-anak dapat menjaga diri dari misalnya ada kebanjiran atau ingin menyelam, bisa. Alangkah baiknya itu jika anak-anak diajarkan berenang pada usia 6 sampai 7 tahun, agar di situ dapat melatih anak agar pernapasannya panjang dalam air. Yang ketiga yaitu dengan berolahraga renang dapat menghilangkan rasa takut pada air. Jadi sebaiknya semenjak bayi dibiasakan main air. Nah, biasanya itu ada anak-anak yang takut dengan air karena biasanya orang tua tidak membiasakan anak untuk bermain di air. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan keberanian, percaya diri, dan mengasah kemandirian. Nah, olahraga juga dapat mendorong kita tubuh menjadi sosok yang berani, percaya diri, dan mandiri. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan sosial. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam gaya renang. Yang pertama, renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara melengkungkan badan, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Yang kedua yaitu renang gaya punggung. Renang gaya punggung adalah gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke air atau posisi tubuh terlentang. Yang ketiga yaitu renang gaya dada, disebut juga renang gaya katak karena gerakannya mirip katak saat berenang. Nah, yang keempat yaitu renang gaya dada adalah gaya renang dengan posisi tubuh seperti merangkak ke permukaan air yang dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Yang keempat yaitu renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan, menggayuh dan menggerakkan ke depan. Nah, dari sini ada yang belum dimengerti. Jika belum ada yang mengerti, ditanyakan ya. Nah, sudah mengerti ya? Ibu harap sudah mengerti semua. Nah, dari sini ada yang mau bertanya atau yang belum mengerti?
mengerti tentang materi kita hari ini bisa dipertanyakan. Nggak ada ya, sudah mengerti semua ya. Nah, hari ini kita akan menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Nah, kesimpulan hari ini, jadi rendang adalah upaya untuk menggerakkan, mengapungkan, atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Di mana di sini juga renang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Salah satunya menyehatkan tubuh kita. Nah, sebelum Ibu akhiri materi hari ini, saya harap semua sudah mengerti. Di rumah Kak banyak-banyak belajar, membaca, dan juga pelajari materi hari ini. Nah, sebelum itu berdoa dulu ya sebelum mengakhiri pembelajaran. Ketua kelas mohon dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.